back to my channel and welcome to this video. Ketemu lagi akhirnya sama kalian, kangen banget. Setelah kurang lebih sih gue 1,5 bulan nggak bikin video. Jadi video-video yang kemarin gue upload itu gue bikin kurang lebih akhir April. Jadi memang sudah dibuat stok sengaja. Video kali ini gue mau ngasih ke kalian gimana caranya gue tampil seperti sekarang ini, tampak lebih seger banget tampilan. Kayaknya bisa deh untuk buka bersama. Kalau gue sih pakai ini kemarin waktu pas ketemu sama teman-teman, karena emang udah lama banget nggak ketemu. Akhirnya gue dandan, menurut gue sih simple, tapi nggak tahu ya menurut kalian ini simple atau enggak. Dan di video kali ini gue mau review dan kasih first impression. Jadi kalau misalkan kalian penasaran gimana hasilnya atau gimana pendapat gue mengenai produk-produk dari Vocalour ini yang sangat amat murah, menurut gue ya, menurut gue ini murah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Jangan lupa bahagia teman-teman. Selamat nonton. Kemarin udah cari-cari di websitenya itu Vocalour tuh dari mana asalnya, tapi di websitenya sendiri tuh dia tidak menjelaskan Vocalour ini dari mana. Tapi yang pasti dipasarinnya ada di beberapa negara. Jadi gue nggak bisa informasikan kepada kalian dia berasal dari mana. Dan kalau untuk harga, gue beli di Shopee. Kenapa gue beli di Shopee? Karena gratis ongkir. Jadi untuk kalian yang pengen beli-beli, gue saranin beli di Shopee karena free ongkir. Jadi lumayan deh untuk ngirit-ngirit budget belanja make upnya. Dan untuk eyeshadownya sendiri, gue punya yang 9 warna eyeshadow palette begini. Ini mirip banget sama paletnya dari MAC. Kalau gue nggak salah ada beberapa palet juga yang lain dari brand lain, kayaknya bentuknya sama kayak gini. Dan kalau yang ini adalah palet yang nomor 3. Dan untuk yang nomor 3 ini di sini sih harganya 88.000 dan gue beli di ars_fashion. Jadi kalau misalkan kalian penasaran untuk intip-intip produk dari Vocalour ini, kalian bisa lihat di Instagramnya, websitenya atau Shopee-nya ars_fashion. Itu yang paling gampang, di sana lengkap banget mereka jual produk dari Vocalour. Ini nomor 3. Dan gue ada beli satu lagi, ini yang palet nomor 5. Kayak gini warnanya. Dan kalau gue sih lebih suka yang nomor 5 ini, karena nomor 5 ini lebih warm gitu. Jadi bisa kasih untuk make up look yang lebih cantik. Apalagi untuk bulan Ramadan ini kita bisa kasih lihat wajah kita yang lebih cerah walaupun puasa, tapi nggak bikin kita jadi kayak lesu gitu. Ini perbandingannya kalau misalkan kalian pengen lihat, ini yang nomor 3 dan ini yang nomor 5. Ini cantik-cantik. Dan berikutnya adalah press powdernya. Gue beli yang nomor 02. Kayak gini dalamnya. Kalau dibuka dia ada kacanya, terus ada produknya. Kalau dibuka lagi di dalamnya dia ada sponsnya gitu. Dan untuk powdernya dia harganya 79.000. Dan catatan untuk kalian, ini bukan video endorse atau promo atau apapun. Jadi semua produk-produk yang gue informasikan di sini, ini gue beli semuanya menggunakan uang sendiri. Jadi bukan iklan. Dan untuk yang berikutnya ini adalah Vocalour yang blush contour palette yang ada highlightnya juga, 01 nomornya kayak gini. Dan dalamnya seperti ini, ada konturnya, blush on, dan ada highlightnya. Untuk konturnya harganya yang paletnya itu harganya 72.000. Selanjutnya gue beli ini adalah concealernya nomor 02 natural. Kayak gini bentuknya. Dan untuk concealernya harganya 65.000. Selanjutnya ke foundationnya gue ambil yang 04 natural juga. Kayak gini botolnya. Ini botolnya plastik, tutupnya hitam dan dia ada pompanya. Gue suka banget. Untuk harga foundationnya 95.000. Dan yang terakhir gue beli liquid lipsticknya. Ini yang nomor 09 tumbleweed. Kayak begini lipsticknya warnanya dan botolnya plastik juga. Terus kalau dalamnya dia sama kayak apa ya, kayaknya kayak liquid lipsticknya si Colourpop, dia kayak gini. Oke, itu aja semua yang gue beli dari produknya Vocalour yang mau gue review dan gue kasih first impression. Dan gue belum pernah nyobain sama sekali. Tapi kalau gue lihat dari reviewnya Tasya Farasya kalau nggak salah, itu produknya bagus banget. Tapi nanti kita lihat gimana pendapat gue. Dan catatan lagi untuk kalian, kalau misalkan ternyata pendapat gue berbeda dengan pendapat yang lain setelah mereka pakai, mungkin oh ya bagus atau misalkan mereka cocok, itu tergantung dari kulitnya masing-masing dan tergantung dari referensi masing-masing. Jadi kalau misalkan gue kan untuk produk eyeshadow sendiri itu biasanya gue pengennya yang pigmented walaupun dia powdery, tapi ya gue akan maafin selama dia pigmented, itu aja. Dan kalau untuk foundation sudah pasti karena
kulit gue ini berminyak, jadi gue akan lebih cenderung suka dengan foundation yang bikin wajah gue ini matte, terus bisa nutupin kekurangan di wajah. Seperti kalian lihat banyak banget bekas jerawatnya. Oke, kita mulai. Untuk pertama kali gue mau kasih fair shot untuk si foundationnya, jadi gue akan tetap pakai seperti biasa primer andalan gue. Kita langsung ke foundationnya, dan gue akan gunakan dua alat seperti biasa untuk tahu gimana hasilnya. Satu pakai beauty blender dan yang satu pakai kuas dari Morphe brushes yang M439, dua pompa. Gue akan coba dulu yang bagian kanan. Konsistensi dari foundationnya dia liquid dan cair, lumayan cair. Untuk nomor 04 natural di kulit gue agak sedikit gelap. Oksidasi atau enggaknya nanti gue akan informasikan lagi ke kalian. Dan itu dia untuk penggunaan dari menggunakan brush, lumayan bisa nutupin kekurangan di wajah gue. Bisa kalian lihat, kalau kalian bisa lihat di sebelah sini masih ada bekas jerawat. Kalau untuk sarang lumayan tertutupi, dan hasil dari penggunaannya menggunakan brush ini jadi halus, nggak keki. Terus gue stippling seperti ini, jadi nggak gue buff, karena tadi gue coba untuk buff di bagian sini kayak kekelupas gitu. Nah, jadi akhirnya gue stippling. Jadi kalau untuk misalkan kalian cuma punya yang namanya kuas atau brush foundation, jadi kalian pakainya ditepuk-tepuk seperti ini. Sekarang gue akan lanjut ke bagian penggunaan sebelah kiri dan menggunakan beauty blender. Gue pakai 2 pump. Itu gue ratain ke seluruh wajah bagian kanan. Oke, untuk penggunaan dari beauty blender ini hasilnya sama, cuman agak sedikit banget, dia agak kayak shiny gitu, kayak agak dewy dikit banget. Jadi untuk kalian yang kulitnya berminyak jangan khawatir, ini bisa kalian pakai. Rasanya ringan di wajah. Terus coveragenya kalau menurut gue ini medium to high coverage, karena waktu pertama kali gue pakai lumayan menutupi kekurangan di wajah gue seperti bekas-bekas jerawat dan warna kemerahan di hidung, itu lumayan ketutup. Oke, ini dari dekat kalian bisa lihat sedikit banget ada keluar bekas jerawat, masih kelihatan. Dan gue akan coba build lagi, gue akan tambahin gimana hasilnya. Kalau misalkan gue build, apa dia akan keki atau enggak. Tapi yang pasti biasanya kalau untuk foundation yang bakal keki atau biasanya dia kayak numpuk-numpuk itu, ini biasanya dia akan numpuk-numpuk di bagian sebelah sini gue, di pinggir bibir, di pinggir hidung. Tapi ini enggak, dia rata banget, mulus banget. Dan biasanya suka ngumpul di sini juga. Ini dia mulus banget, di seluruh wajah mulus. Di tempat-tempat biasanya ini gede banget pori-pori gue, dia juga mulus. Dan sekarang gue akan coba build. Gue akan build lagi di bagian yang gue bisa tetap lihat bekas jerawat gue menggunakan ini brush, karena kalau gue perhatiin sebelah kiri gue ini agak sedikit lebih tipis coveragenya kalau gunakan yang namanya beauty blender, dan kalau pakai yang namanya brush dia sedikit nutupin atau coveragenya lebih tinggi dibandingin gue kalau pakai yang namanya beauty blender. Karena beauty blender pasti mau nggak mau dia agak menyerap produk. Kalau untuk brush dia nggak akan menyerap produk, jadi gue akan pakai stippling motion seperti ini. Oke, hasilnya setelah di build dia bener-bener buildable, bisa kalian tambahin. Dan kekurangan di wajah gue udah lumayan tertutupi, jadi ini bisa kalian pakai kalau misalkan kalian mau nutupin spot-spot dimana kalian punya kekurangan kayak gue seperti ini. Dan lanjut sekarang ke bagian yang namanya concealer. Ini yang namanya Big Cover Liquid Concealer dari Vocalour 02 yang natural. Kalau di sini sih informasinya dia long lasting, full coverage sama waterproof, terus healthy looking glow. Jadi dia agak sedikit dewy kalau menurut gue. Kalau gue sih prefer ada yang agak sedikit dewy untuk bagian bawah mata gue, karena bagian bawah mata gue ini banyak banget kayak keriput gitu. Jadi biasanya kalau untuk pakai yang agak kering itu malah jadi memperlihatkan si bagian kerut-kerut di bagian bawah mata gue. Jadi kita akan coba, dan gue akan coba juga menggunakan dua seperti tadi, satu kuas yang satu beauty blender, karena kayak kemarin itu kalau nggak salah ada concealer yang waktu gue pakai yang namanya beauty blender dia malah jadi ngangkat-ngangkat gitu, malah jadi nggak nutupin. Dan akhirnya gue pakai kuas, dan seumur hidup gue belum pernah pakai concealer yang namanya menggunakan kuas. Jadi selalu pakai yang namanya beauty blender, karena supaya tidak apa ya kayak berlebihan gitu pakainya di bawah mata. Sekarang gue akan coba gimana hasilnya, kita akan lihat. Kalau di gambar atau di informasi warna pilihan yang ada di websitenya, dia 02 natural ini kayak lebih ke pink gitu, tapi ternyata pas gue udah pakai ternyata enggak nih, dia lebih ke kuning gitu. Jadi nggak sesuai sama yang ada di
informasi di websitenya, gambarnya. Kalau pakai brush, si concealernya lumayan mudah di blend. Terus udah gitu dia nggak keki, dia benar ada sedikit glow gitu dari hasil penggunaan si concealernya. Dan sekarang gue akan coba blend menggunakan yang namanya beauty blender. Untuk penggunaan dari beauty blender ini kelihatan banget glow banget, jadi kayak ada berminyak gini si concealernya, tapi hasilnya bener-bener mulus banget. Terus kalau ngomongin coveragenya nggak terlalu high coverage karena gue punya di sini apa ya, kayak hyperpigmentation gitu. Jadi kalian bisa lihat kalau misalkan gue kasih lebih dekat lagi, ini ada item-item gitu, ini masih kelihatan. Kalau misalkan high coverage itu pasti ketutup. Oke, itu untuk concealernya. Dan selanjutnya gue akan pakai It by Pressed Powder. Seperti yang gue informasiin, ini produk favorite gue. Kenapa gue pakai produk yang favorite? Karena gue pengen kasih fair shot tadi yang seperti gue kasih tahu ke kalian, apakah benar ini si concealernya bagus atau enggak. Jadi gue pengen mastiin dia bakal creasing atau enggak, karena biasanya gue kalau pakai It by Pore Press Powder ini hasilnya bagus banget di wajah gue. Dan untuk penggunaannya gue akan pakai ini Real Technique Contour Brush seperti ini. Hasil dari penggunaan menggunakan It by Pore Press Powder, hasilnya bener-bener halus banget, bagus, nggak creasing. Gue akan lanjut ke yang press powder. Untuk press powdernya gue pakai 02. Gue akan pakai brush ini dari Real Techniques yang nomor 100. Untuk warna 02 di wajah gue, warnanya jadi kayak ngepink gitu. Kalau untuk tadi foundationnya dia kan jadi kayak neutral, dia warnanya agak ke kuning gitu, dia agak ngepink nih powdernya. Kalau hasil dari powdernya boleh juga, dia lumayan coveragenya ada, atau kayaknya nggak terlalu tipis gitu, jadi ada coverage. Jadi kalau misalkan kalian nggak pakai foundation, pakai powder ini doang juga kayaknya bagus dan nggak keki di wajah gue. Gue tadi tambahin banyak banget karena foundationnya ini di wajah gue agak-agak sedikit banget lengket gitu. Jadi gue mau make sure dia nggak bakal lari kemana-mana si foundationnya. Dan kayaknya powdernya ini akhirnya lebih putih seluruh wajah gue, belang gitu, karena wajah badan gue ini agak sedikit ke kuning, bisa kalian lihat. Oke, lanjut ke bagian kontur yang palette brush dari Real Technique. Untuk konturnya gue kurang suka karena dia patchy. Kalian bisa lihat ini ada warna kayak nggak kewarnain gitu. Gue nggak ngerti kenapa dia nggak bisa blend, padahal kalau gue pakai yang dari Dulce de Leche ini jadi bagus banget dan pasti blend. Kalau yang ini konturnya dia kurang blend, kalian bisa lihat ini ada patchy, tapi kalau untuk yang sebelah sini nggak terlalu, cuman dikit banget di sini patchy-nya. Konturnya patchy teman-teman, gue kurang suka. Ini tidak pernah terjadi di penggunaan kontur yang lain, produk lain. Jadi kayaknya pas buat konturnya doang yang ini, yang palette. Sekarang gue akan lanjut dulu ke yang namanya bronzer. Untuk bronzer gue akan pakai bronzer yang biasa. Ini andalan gue dari Physician Formula yang butter bronzer. Ini jelek banget. Ini di sini patchy, gue nggak ngerti why. Aduh ya ampun, kenapa sih harus begini, celah. Lanjut dulu ke blush on-nya. Kalau powder ini dari si palette ini, dia nggak powdery, nggak terlalu powdery dibandingin dengan yang Wet n Wild yang gue punya. Ini banget powderynya, tapi dia mudah di blend, udah gitu halus warnanya hasilnya. Kalau yang ini dia agak keras gitu, terus udah gitu konturnya malah jadi patchy gini. Kalian bisa lihat jelas banget deh hasilnya kayak apa. Kalau untuk blush on-nya, padahal gue udah coba pakai gini banget. Biasanya kalau apa ya, yang Revlon aja gitu kan, gue pakai gini, bisa berantakan banget di muka gue. Kalau ini kok dia nggak keluar warnanya. Tuh, harus banyak banget baru bisa kelihatan. Aduh, nggak tahu deh. Gue kurang suka kayaknya nih untuk yang si palette ini.
malah tambah peci. Ya ampun, jelek banget. Gue nggak suka, gue nggak suka, gue nggak suka, bener-bener deh. Lihat dong muka gue, gimana ya? Coba ya nanti terakhir highlightnya gimana, kita coba. Tapi yang pasti gue mau, aduh warnanya nggak bagus banget. Gue mau pakai lagi ini dari Wet n Wild untuk terangin bawah mata gue. Gue nggak ngerti ini yang bikin peci konturnya atau foundationnya, nggak tahu, tapi parah banget. Ya ampun, gue belum pernah, serius gue belum pernah lo kejadian kayak gini untuk penggunaan kontur. Beneran, swear, nggak pernah. Dan kalau brush gue pasti selalu pakai yang kontur ini dan nggak pernah kejadian yang namanya peci atau numpuk-numpuk bikin creasing, pokoknya nggak pernah. Ini nggak banget. Tapi kita coba satu lagi highlighternya, penasaran banget bakal bagus atau enggak. Dan gue akan pakai ini dari Masami Yusuko nomor 106, brushnya kayak gini. Ini dia. Gue hampir kaget banget. Dari 3 produk ini, masa aja sih gitu nggak ada yang bagus satu, tapi ternyata highlighternya boleh juga untuk yang ini. Tapi kayaknya nggak tahu ya, kalau misalkan kita beli palet, masa sih kita cuman suka yang satu ini doang gitu, terus kita bela-belain beli paletnya? Kayaknya enggak deh ya. Jadi untuk palet yang ini khusus, ini highlight blush contour, gue nggak menyarankan untuk kalian. Jadi beli yang lain aja, bukan produk lain, maksudnya beli yang tipe lain. Mungkin kalau untuk sendiri-sendiri kan ada blush on sendiri, contour sama highlightnya bukan highlighter ini, highlightnya untuk kayak nge-highlight center wajah gitu, itu ada kalau nggak salah. Sekarang ke bagian yang bener-bener gue tunggu-tunggu, yaitu ke bagian mata. Dan untuk bagian mata gue bingung, nggak tahu nih mau coba pakai yang mana, tapi kayaknya gue akan coba pakai yang nomor 5 ini karena gue pengen banget share ke kalian tampilan gue kalau misalkan gue mau buka bersama. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk kalian yang menjalankan, dan mudah-mudahan lancar ya puasanya, mudah-mudahan nggak ada yang batal gitu. Dan next kita lanjut ke bagian ini, bagian ke mata. Untuk warna transisi gue yang warna ini, dan gue akan ambil ini blending brush dari Wet n Wild yang murah banget, 30.000. Ini rekomend banget deh pokoknya. Konsistensi dari eyeshadownya nggak terlalu powdery, biasa aja, dikit powderynya. Dan kalau untuk pigmentasinya lumayan. Lanjut pakai brush dari Coastal Scents yang BRB S06 ini, dan gue akan ambil warna yang orange yang ini, dan gue pakai di bagian crease tapi tidak melebihi warna kuning yang tadi gue pakai. Oke, selanjutnya gue pakai warna yang ini ya. Ini pakai Eco Tools yang pencil brush kayak gini. Gue akan ambil warna yang ini dan bener-bener gue simpan di outer corner mata gue untuk ngasih depth lagi. Oke, sekarang lanjut ke bagian yang bener-bener sangat amat ditunggu-tunggu. Jadi gue akan pakai yang warna emas ini untuk di seluruh bagian eyelidnya. Pakai brush ini dari BH Cosmetics. Ini yang concealer brush kayak begini, dan gue akan semprot pakai yang namanya ini Bioderma ini, supaya si eyeshadow yang shimmernya itu dia bener-bener nempel di bagian eyelid gue. Untuk yang shimmernya nggak powdery, dia enak banget nih. Biasanya kalau untuk eyeshadow yang shimmer, terus setelah disemprot pun dia akan kayak apa ya, kayak gulung-gulung gitu, terus akhirnya dia kayak tumpah-tumpah, dan itu nggak enak banget ke mata. Kalau yang ini enggak, dia halus banget kayak gini. Oke, untuk di brow bone-nya gue akan pakai yang ini deh kayaknya warnanya, atau di bagian inner corner mata. Oke, ke bagian yang sangat penting banget, yaitu lipstick. Konsistensinya dia cair banget. Kalau dari hasil pengaplikasian, warnanya lumayan opaque atau dia pigmented gitu. Bikin garis-garis juga ke bibir gue, jadi ya gitu aja kesan untuk penggunaan dari lipsticknya. Tapi kalau untuk warnanya, gila,
Gue suka banget warnanya, jadi pas banget dengan tema untuk make up look kali ini. Dan oh iya, tambahan satu lagi, makasih banyak untuk Shirley di YouTube di sini, teman kita semua. Dia juga mewakilkan kalian. Dia nengok gue waktu pas gue kemarin di rumah sakit di Bandung. Jadi thanks so much untuk kalian subscriber gue semua, khususnya untuk Shirley. Makasih banyak untuk supportnya, makasih udah nengok, makasih untuk Astri yang selalu ngasih doa buat gue di sini di YouTube juga. Makasih untuk teman-teman yang lainnya yang mendoakan gue selalu untuk tetap sehat. Thanks so much. Support dari kalian itu sangat-sangat amat berarti buat gue. Oke teman-teman, ini setelah 2 jam gue cas baterai kamera gue. Sorry banget, jadi tadi kepotong sebetulnya. Dan akhirnya gue bisa lihat-lihat lagi hasil dari penggunaan semua make up yang gue pakai dari produk Vocalour tadi. Dan untuk hasilnya sih baru 2 jam itu agak sedikit keki di bagian hidung gue di sini. Tapi kalau untuk bagian-bagian lain dia tetap halus, apalagi di bagian dimana gue pakai yang namanya It by Pore Press Powder tadi. Di bagian gue pakai yang namanya concealer, gitu tetap bagus, jadi gue suka. Kalau untuk lipstiknya, ya namanya lipstick matte dan dia konsistensinya kan cair, jadi tetap bikin kering dan bikin ada garis-garis di bibir gue. Gue akan swatch eyeshadow paletnya yang nomor 3 dan nomor 5 ini. Oke, ini hasil swatches gue untuk yang palet nomor 3-nya. Menurut gue sih untuk warna-warna yang lebih soft gitu dia nggak terlalu keluar, dan kalau untuk yang shimmer lumayan keluar. Tapi overall untuk palet ini kalau menurut gue dengan harga segitu ya lumayan lah, kalian bisa dapat 9 warna itu dengan harga 88.000, jadi not bad. Cuman kalau pendapat gue yang 3 ini dia kayaknya lebih powdery dibandingin yang nomor 5. Ini dia hasil dari yang nomor 5 seperti ini. Dia lebih keluar warnanya kalau untuk yang nomor 5. Tapi kalau untuk pigmentasi terus terang menurut gue nggak terlalu kuat banget, atau pigmentasinya nggak terlalu intens kayak warna yang ini. Ini kan dia di pennya itu dia kayak coklat tua gitu. Kalau di sini bener-bener sheer banget, nggak terlalu kelihatan. Dan untuk yang warna orange ini dia agak shimmer tapi dia bagus banget. Ini lebih pigmented. Untuk yang lain-lainnya dia tipis banget gitu, apalagi warna yang shimmer yang paling muda ini bener-bener kayaknya kalau untuk pemakaian yang warnanya pengen lebih intens bisa ditambahin pakai yang namanya Fix Plus atau disemprot lagi biar dia lebih keluar. Kalau untuk warna-warna yang matte seperti warna orange ini, kayak warna merah bata ini gitu, terus kayak warna yang ini nggak terlalu keluar, dia tipis banget. Cuman kalau untuk powderinya lebih powder yang nomor 3 dibandingin nomor 5 ini. Jadi kalau untuk nomor 5 ini dia agak lumayan, jadi worth it lah ya. Untuk harga yang murah kalian dapetinnya sesuai tapi nggak terlalu mengecewakan. Cuman untuk yang nomor 3 menurut gue kayaknya pas, gue nggak akan beli lagi yang nomor 3 dan gue nggak akan rekomen ke kalian yang nomor 3. Tapi kalau untuk nomor 5 oke banget, jempol, gue suka. Kayaknya itu aja review gue dari produk Vocalour ini. Dan kalau misalkan ada yang kurang, sorry aja, minta maaf karena memang udah lama gue nggak bikin video, jadi akhirnya nggak tahu lagi harus ngomong apa. Dan yang pasti untuk tampilan gue ini mungkin kalian bisa pakai untuk nanti kalian buka bersama, atau mungkin nanti gue akan kasih lagi ke kalian tampilan yang benar-benar neutral yang bisa bikin kalian tampil lebih segar lagi tapi make upnya lebih gampang, gak kayak yang sekarang banyak banget warna-warna yang gue pakai. Itu aja teman-teman, mudah-mudahan kalian puas. Jadi jangan lupa di like videonya, jangan lupa subscribe ke channel YouTube gue, dan jangan lupa untuk cek deskripsi box di bawah supaya kalian bisa tahu kalau tiba-tiba gue akan informasikan oh ya kapan ya giveaway-nya. Dan mudah-mudahan giveaway-nya akan cepet karena gue lagi ngumpul-ngumpulin nih barang-barang yang mau gue kasih ke kalian. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Bye.